warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Saya Imade Bayu Iswara Dwipa, mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Hindu, Dharma Sentana, Sulawesi Tengah, program studi pendidikan agama Hindu. Di sini saya akan memaparkan materi tentang teori belajar dari Ivan Petrovich Pavlov, yaitu Classical Conditioning. Ivan Petrovich Pavlov lahir di Ryazan, Rusia pada tanggal 26 September 1849. Menurut teori ini, belajar pada prinsipnya mengikuti suatu hukum yang sama untuk semua manusia, bahkan semua makhluk hidup. Pavlov meneliti proses belajar dengan melakukan percobaan kepada anjing dan memperoleh Nobel untuk percobaannya itu. Ia memberi daging secara periodik kepada anjing, didahului dengan membunyikan bel. Setiap anjing akan diberikan bel dibunyikan. Setelah beberapa lama, setiap bel dibunyikan, anjing mengeluarkan air liur. Bahkan ketika bel dibunyikan tanpa daging, anjing juga mengeluarkan air liur. Menurut Pavlov, daging sebagai stimulus tak terkondisi dan air liur sebagai respon tak terkondisi. Setiap kali daging diberikan kepada anjing, maka secara refleks anjing akan mengeluarkan air liur. Bunyi bel disebut sebagai stimulus terkondisi yang pada dasarnya tidak ada hubungannya dengan respon. Anjing pada awalnya tidak mengeluarkan air liur ketika mendengar bunyi bel. Tetapi karena stimulus tak terkondisi atau daging diberikan secara bersamaan dengan stimulus terkondisi atau bunyi bel, maka akhirnya timbul hubungan antara stimulus terkondisi atau bel dengan respon atau air liur. Jadi, anjing dikatakan telah belajar dan bel merupakan stimulus. Hal ini dapat disimpulkan bahwa anjing mampu menghubungkan bunyi bel dan daging. Ketika mendengar bunyi bel, anjing membayangkan datangnya daging, sehingga air liurnya keluar. Proses di mana anjing dapat menghubungkan antara bunyi bel dengan daging ini yang dinamakan respon dan disebut belajar. Ini merupakan contoh dari eksperimen Pavlov. Pada gambar pertama, di mana anjing bila diberikan sebuah makanan, maka secara otomatis anjing akan mengeluarkan air liur. Pada gambar kedua, jika anjing dibunyikan sebuah bel, maka ia tidak merespon atau mengeluarkan air liur. Pada gambar ketiga, anjing diberikan sebuah makanan setelah diberikan bunyi bel terlebih dahulu, sehingga anjing akan mengeluarkan air liur akibat pemberian makanan. Pada gambar keempat, setelah perlakuan ini dilakukan secara berulang-ulang, maka ketika anjing mendengar bunyi bel tanpa diberikan makanan, secara otomatis anjing akan memberikan respon berupa keluarnya air liur dari mulutnya. Jika dikaitkan dengan proses belajar, dari eksperimen tersebut diperoleh hukum-hukum belajar di antaranya. Yang pertama, Law of Respondent Conditioning, yakni hukum pembiasaan yang dituntut. Jika dua macam stimulus dihadirkan secara simultan atau yang salah satunya berfungsi sebagai reinforcer, maka refleks dan stimulus lainnya akan meningkat. Lalu yang kedua, Law of Respondent Extension, yakni hukum pemusnahan yang dituntut. Jika refleks yang sudah diperkuat melalui responden conditioning itu didatangkan kembali tanpa menghadirkan reinforcer, maka kekuatannya akan menurun. Demikianlah, maka menurut teori conditioning, belajar itu adalah suatu proses perubahan yang terjadi karena adanya syarat-syarat
atau conditions yang kemudian menimbulkan reaksi atau respons. Untuk menjadikan seseorang itu belajar, haruslah kita memberikan syarat-syarat tertentu. Yang terpenting dalam belajar menurut teori conditioning ialah adanya latihan-latihan yang kontinu atau terus-menerus. Yang diutamakan dalam teori ini adalah hal belajar yang terjadi secara otomatis. Sekian yang dapat saya sampaikan, kiranya dapat bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi 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 Om.